Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inin Melania, nomor absen 11, kelas 3C D4 Teknologi Kimia Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas LKM Simpro tentang Basic Process Control Unit yang kedua atau temperatur kontrol. Langsung saja kita menuju ke prosedur percobaan. Jadi yang pertama, kita akan membuka aplikasi PCT40 di komputer yang sudah disediakan. Kemudian pilih section 5, Direct Batch Heating. Kemudian cek status EFD itu oke. Kemudian selanjutnya nomor 4, atur waktu sampling dan duration of sampling. Kemudian yang kelima, isi small process vessel dengan mengalirkan air dari bak penampung menuju small process vessel melalui PSV. Kemudian atur konfigurasi flexible tube, hubungkan aliran PSV ke aliran masuk coil dan aliran hot pump untuk sirkulasi. Kemudian setting bukaan hot pump 50% dan PSV-nya 0%. Kemudian klik tombol kontrol, isikan set point 35 derajat Celcius dan ubah mode of operation-nya ke mode automatic. Kemudian klik go untuk mulai perekaman data. Kemudian tunggu sampai set point tercapai. Jika set point telah tercapai, dilakukan pengamatan lanjutan selama 5 menit. Kemudian ganti nilai PSV menjadi 50% dan amati prosesnya itu selama 5 menit. Setelah itu, ganti PSV ke 100%, tunggu 5 menit lagi. Kemudian setelah itu ganti nilai PSV ke 0% dan tunggu selama 5 menit. Kemudian yang terakhir, klik stop untuk menghentikan perekaman data. Kemudian save data pengamatan yang didapatkan. Nah, kemudian kita menuju ke hot pump yang 50%. Pada hot pump yang 50% ini diketahui variabel pengendalinya di sini PV atau proses variabel, yaitu temperatur air di dalam small process vessel atau T1. Kemudian set point-nya di sini adalah nilai temperatur air di dalam small process vessel yang ditetapkan atau yang diinginkan. Kemudian MV atau manipulated variabelnya yaitu kondisi dari heater itu menyala atau mati. Kemudian disturbannya di sini adalah laju alir air yang masuk ke coil melalui PSV. Nah, di sini parameter percobaan yang dimasukkan sample intervalnya yaitu 10 detik, bukan hot pump-nya yaitu 50%. Kemudian set point-nya yaitu 35 derajat Celcius, PSV ke-1-nya bukaannya 0%, PSV kedua 50%, PSV ketiga 100%, dan PSV keempat 0%. Kemudian setelah kita masukkan parameter, didapatkan data pengamatan sebagai berikut yang berisi elapsed time-nya, kemudian T1, T3, T2, kemudian flow rate, PSV position, hot pump, heater state, set point-nya 35, kemudian controller output-nya. Kemudian yang hot pump 100 itu diketahui PV-nya temperatur air di dalam small process vessel T1, kemudian set point-nya yaitu nilai temperatur air di dalam small process vessel yang ditetapkan atau yang diinginkan. Kemudian MV-nya adalah kondisi heater-nya itu on apa off. Kemudian disturbannya laju alir air yang masuk ke coil melalui PSV. Kemudian parameter percobaan sample intervalnya itu 10 detik, bukan hot pump-nya 100%. Set point-nya 35 derajat Celcius. PSV ke-1 0, PSV kedua 50, PSV ketiga 100, PSV keempat 0%. Kemudian didapatkan data pengamatan sebagai berikut, sama seperti yang 50% tadi. Kemudian di sini kita akan bahas dari data yang didapatkan tadi. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang pengaruh bukaan hot pump terhadap proses variabel, suhu air keluar coil, dan proses pengendalian tercapainya set point kondisi heater. Kemudian kita akan bahas tentang bagaimana pengaruh masing-masing dan secara umum perubahan bukaan PSV terhadap T1, T2, dan pengaruh disturban tercapainya set point dan kondisi heater. Jadi pembahasan pertama, pengaruh bukaan hot pump terhadap pengaruh bukaan hot pump pada
proses variabel atau T1, yaitu pada bukaan 50% nilai SP-nya itu akan sulit tercapai. Kebanyakan PV atau proses variabel itu menunjukkan angka di bawah nilai set point atau T1 atau kurang dari 35 derajat Celcius. Sedangkan pada bukaan 100%, nilai SP-nya itu mudah tercapai, ditandai dengan T1 itu sudah sama atau lebih besar sama dengan 35 derajat Celcius. Sehingga semakin besar bukaan hot pump, maka nilai SP-nya itu akan semakin mudah tercapai. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu pengaruh bukaan hot pump pada suhu air keluar coil atau T2 pada bukaan 50% dan 100%, yaitu meningkatkan suhu air keluar coil atau T1. Namun, suhu keluar coil atau T2 pada bukaan hot pump 100% itu cenderung lebih tinggi karena suhu pada PV atau T1 itu lebih tinggi pada proses dengan bukaan hot pumpnya 100%. Nah, kemudian pengaruh pembahasan yang ketiga yaitu pengaruh bukaan hot pump terhadap tercapainya SP dengan kondisi heater, yaitu pada proses dengan bukaan hot pump 50%, setpointnya itu sulit tercapai karena heater itu menyala lagi pada kondisi ke 51 detik pertama. Sedangkan pada bukaan hot pump 100, heater menyala mulai 0 hingga 50 detik lamanya. Sehingga set point itu lebih mudah tercapai pada proses dengan bukaan hot pumpnya pada bukaan 100%. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu pengaruh perubahan bukaan PSV terhadap parameter pengendalian. Jadi yang pertama, itu pengaruh bukaan PSV terhadap proses variabel atau T1 itu semakin besar bukaan PSV. Maka semakin besar bukaan PSV, maka nilai T1-nya itu semakin turun. Hal ini disebabkan karena air di dalam small process vessel itu belum tentu terpanasi dengan optimal. Sudah harus disirkulasi, sehingga suhu pada T1 itu akan cenderung turun karena perpindahan panas dari air dalam vessel dan coil itu kecil. Kemudian yang B, pengaruh bukaan PSV terhadap suhu air keluar coil atau T2 itu yaitu semakin besar bukaan PSV, maka suhu T2 itu semakin turun. Hal ini dikarenakan kontak air pada coil itu tidak begitu lama dengan air di dalam vessel, sehingga suhu yang keluar coil atau T2 itu cenderung turun. Untuk yang pembahasan yang terakhir, semakin besar bukaan PSV atau disturbance, maka SP itu akan sulit tercapai, sehingga heater itu akan bekerja lebih keras untuk memanaskan air dalam small process vessel agar lebih cepat mendapatkan nilai SP-nya. Begitu. Sekian pembahasan mengenai LKM BPCU2 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.